Kita baca surat ke-49 ayat 14. Saya baca terjemahannya. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, aslam, ya. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya, jadi ada iman yang masuk ke dalam hati kita. Ya, iman yang masuk ke dalam hati kita itu yang menjadikan kita beriman. Dan ini kita tidak tahu apakah iman itu masuk ke dalam hati kita atau belum. Ya, prinsipnya seperti tadi. Kalau iman itu masuk ke dalam hati kita, maka kita akan merasakan adanya rasa persaudaraan dengan seluruh manusia. Kita melihat manusia itu sebagai saudara apapun keadaannya. Ya, apakah mereka pintar atau bodoh, mereka sopan atau tidak sopan, baik atau buruk dan sebagainya, semua itu adalah saudara kita. Jika mereka kita pandang sebagai orang yang pintar, maka mereka adalah tempat kita untuk belajar. Jika mereka kita anggap sebagai orang yang bodoh, maka mereka adalah lahan bagi kita untuk berbagi ilmu dengan mereka. Jadi tidak ada yang negatif, semua positif cara pandang kita. Jadi kita memandang itu sebagai saudara. Itulah ciri bahwa ada iman di dalam hati kita. Jadi Allah katakan, ya, seseorang itu dikatakan beriman apabila iman itu telah masuk ke dalam hatinya. Sekarang akan muncul pertanyaan, yang masuk ke dalam hati kita itu apa? Sehingga ya dikatakan, ya, artinya kita belum tahu apa itu iman. Ya, kita belum tahu apa itu iman. Pertanyaannya, apa yang masuk ke dalam hati kita? Kita baca di surat ke-26 ayat 192 sampai 194. Di situ dikatakan bahwa, ya, sesungguhnya Al-Quran ini, ya, wa innahu katahu diterjemahkan dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ya, kalau diturunkan oleh Tuhan semesta alam, berarti kita gabungkan tadi dengan surat ke-42 ayat 52, bahwa Allah itu mewahyukan ruh, lalu kemudian ruh itu dirubah menjadi nur. Kalau di sini dikatakan, ya, Allah menurunkan Al-Quran, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dia diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Nah, diturunkan oleh ruh al-amin. Ya, inilah bahasa tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kuwahyukan kepadamu ruh. Jadi ada yang dia bawa, ya. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, lalu ruh itu dirubah menjadi nur. Ya, ujung-ujungnya adalah ala qalbika litakuna minal munzarin. Jadi ruh yang dirubah menjadi nur tadi masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam hati, itu yang menjadi iman. Itu yang disebut dengan iman. Jadi iman itu adalah cahaya dari Allah yang masuk ke dalam hati kita. Cahaya itu awalnya adalah firman, awalnya adalah ruh Allah. Ya, ruh Allah ini kalau dia masuk ke dalam hati kita, kita akan menjadikan seluruh manusia itu kita pandang sebagai saudara kita. Tidak ada lagi yang kita musuhi. Jadi tolak ukurnya, kalau masih ada yang kita musuhi, berarti iman itu lagi bergeser lagi dalam hati kita. Jadi yang kita upayakan supaya cahaya yang masuk ke dalam hati kita itu menetap adanya, ya, tidak berbolak-balik, ya, menetap. Nah, makanya untuk itu, supaya cahaya ruh yang ada dalam hati kita itu selalu menetap, ya, maka yang perlu kita lakukan adalah, ya, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu ruh, ya. Kalau kita membaca Al-Quran yang tadi dibahasakan surat 42 ayat 52,
ruh diterjemahkan dengan Al-Quran, itu kita sudah bisa paham. Itu yang diwahyukan, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya tentu ya kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus memahami apa yang disebutkan di dalam ayat itu. Jadi bukan hanya bahasa Arab. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab lalu kita hanya membaca bahasa Arabnya, itu tidak akan berpengaruh. Paling-paling apa ya, seninya kita dengar atau rasa. Kita hanya merasakan keindahan ya bacaannya, tetapi nur itu ya, tidak ada. Jadi untuk bisa mendapatkan ruh masuk ke dalam kalbu, ya kita harus mengerti apa yang kita baca. Jadi upayakan dulu gunakan terjemahan bahasa Indonesia, karena kita ini orang Indonesia. Terjemahkan dulu, lalu kemudian ya sedikit demi sedikit tadi dia akan berubah menjadi nur. Cahaya Al-Quran itu akan berubah menjadi nur ya. Itulah yang akan masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk ke dalam hati kita berarti kita sudah paham ya. Ini yang akan memperkuat ya cahaya dari Allah tadi yang ada dalam hati kita, sehingga ya pandangan kita terhadap orang lain itu tetap dianggap sebagai saudara. Jadi orang beriman itu bersaudara. Oke, bahwa tadi dikatakan di surat kedua ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya beriman, mengklaim dirinya telah beriman, itu adalah bagian dari penyakit hati ya. Maka obatnya adalah Al-Quran juga sendiri. Kita bisa baca itu di surat ke-17 ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya, jadi kalau orang zalim membaca Al-Quran ya, merugikan dirinya sendiri. Ini akan kita pahami ini ya, kenapa bisa yang mana yang zalim pada diri kita ya. Kan jadi yang zalim itu bukan orang lain, yang zalim itu pada diri kita. Sifat kezaliman kita, sifat ketidaktahuan kita, yang tadinya ya kita sudah menganggap diri kita sudah beriman, itu orang zalim punya itu. Ketika dia sudah membaca Al-Quran ya sebentar dia akan merasakan, wah ternyata saya orang kafir. Nah itu kerugian bagi orang zalim. Makanya orang zalim itu harusnya dia dibilang sebagai orang yang beriman, tetapi karena setelah mengetahui ini ternyata ya dia merasa belum beriman, ya seharusnya belum beriman. Nah, itu dikatakan orang zalim itu rugi kalau dia memahami Al-Quran. Tetapi kalau orang yang beriman, orang yang ada imannya, itu akan menjadi obat tadi, menjadi obat. Yang tadinya mengaku beriman itu sebagai suatu penyakit ya, sebagai suatu penyakit. Ternyata setelah membaca Al-Quran, penyakitnya sembuh. Artinya ya dia tidak lagi merasa dirinya sebagai seorang yang beriman, karena merasa diri beriman menjadikan cahaya dari Allah itu terhijab, tidak masuk ke dalam hati kita. Tetapi kalau pengakuan kita belum beriman ya, nah itu yang menjadikan masuknya cahaya Allah dalam diri kita.